Perkenalkan, nama saya Biku Prabajaya dan di sini saya bertugas sebagai anggota sangha saja. Kalau bertugas di wihara ini itu dimulai dari 2 tahun yang lalu, sebab pada saat saya menjadi biku, saya itu bersekolah. Jadi melanjutkan pendidikan Buddhis di Malaysia selama 2 tahun. Dan setelah dari Malaysia, saya melanjutkan lagi studi saya ke Taiwan selama 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun itu baru pulang ke Indonesia, baru ditugaskan di wihara ini. Menetap di wihara ini dan bertugas. Jikalau keunikan itu sudah pasti ada ya, karena wihara Avalokitesvara itu bisa menjadi ikon Pematang Siantar ataupun Sumatera Utara ini, ya karena wihara Avalokitesvara memiliki rupang Bodhisattva Avalokitesvara setinggi 22,8 meter, ya 22,8 meter, dan rupang tersebut ini itu langsung diimport dari Tiongkok. Pematang Siantar merupakan sebuah kota yang tumbuh di antara ragam budaya dan keyakinan. Di kota ini, perbedaan bukan sekadar warisan keharmonisan di masa lampau, melainkan juga nafas kehidupan sehari-hari yang terjaga hingga kini. Suku Batak, Tionghoa, Jawa, hingga Minangkabau hidup berdampingan. Rumah ibadah pun berdiri saling berdekatan. Gereja, masjid, wihara, dan kelenteng menjadi simbol nyata toleransi yang telah lama terjaga. Di antara warna-warni keberagaman itu, kehidupan umat Buddha menjadi salah satu bagian penting yang membentuk wajah kota ini. Wihara-wihara di Siantar bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan budaya. Ajaran Buddha dijalankan dalam keseharian dengan penuh kedamaian. Di tengah dinamika ini, berdiri sebuah ruang hening yang menyimpan keteduhan bagi umat Buddha Siantar, Wihara Avalokitesvara. Di sini, ajaran Dharma tidak hanya dipelajari, tetapi menjadi sebuah kehidupan. Dari tempat ini pula kisah seorang biku muda bernama Prabajaya bermula. Kalau untuk alasannya, dari usia saya masih kecil itu, saya itu sangat suka dengan yang namanya agama. Jadi dari awal saya mengenal agama itu sebenarnya bukan langsung mengenal agama Buddha. Jadi dari kecil itu kita sekolahnya di sekolah Kristen. Dan pada saat itu juga saya aktif di gereja, pelayanan di gereja. Tapi sampai pada satu waktu saya pernah bermimpi bahwasannya di dalam mimpi saya itu sangat gelap, semuanya itu gelap. Tiba-tiba ada pantulan cahaya yang sangat besar, sangat silau, dan dari pantulan cahaya itu saya nampak ada satu sosok hanya sampai sini saja, jadi dari kepala sampai bahu saja, ada satu sosok kepala begitu. Jadi setelah saya bangun itu, saya berpikir, ini sebenarnya adalah gambar apa, ataupun sosok apa yang tiba-tiba datang ke mimpi saya. Setelah saya cari tahu jawabannya, tiba-tiba saya teringat bahwasannya dulu pada saat kita masih SD lah ya, itu di televisi itu kan ada siaran Journey to the West
pencarian kitab ke barat. Ya, film kalau di Indonesia kita kenalnya dengan film Kerasakti, kan begitu. Nah, itu versi Tiongkoknya pada saat itu. Karena dulu itu kita masih bisa melihat channel dari negara Tiongkok. Nah, jadi pada saat itu ada satu karakter yang namanya Buddha. Nah, karena pada saat kecil itu pernah melihat sosok Buddha ini, jadi tiba-tiba saya teringat, oh iya, sosok yang ada di mimpi saya dengan karakter Buddha itu sama. Hanya bentuk kepalanya saja itu sangat mirip. Tetapi di dalam mimpi saya itu hanya nampak bayangannya saja. Jadi seperti contoh, kita berdiri di depan, terus dari belakang itu ada cahaya yang sangat silau, sangat terang, yang mana mengakibatkan wajah di depannya itu tidak nampak dengan jelas, tetapi bayangannya itu jelas. Jadi setelah saya bangun dan berpikir, kenapa saya bisa bermimpi seperti itu? Karena sebelum-sebelumnya itu saya tidak pernah ke wihara. Sebelum-sebelumnya pun saya sangat jarang yang namanya sembahyang, walaupun statusnya itu adalah suku Tionghoa, kan begitu. Ya, karena dari kecilnya itu mendapatkan pendidikan agama Kristen. Jadi di saat saya mendapatkan mimpi seperti itu, tiba-tiba muncul niat dalam diri saya ingin mengetahui, ingin memperjelas sebenarnya apa sih Buddha itu? Ataupun agama Buddha itu sebenarnya apa? Agama Buddha itu mengajarkan apa? Jadi dengan begitu, saya memutuskan datang ke wihara ini. Karena di Kota Pematang Siantar itu, wihara Avalokitesvara termasuk salah satu wihara yang paling tua dan pun paling ikonik di Siantar. Jadi pada saat itu saya mengajak teman-teman sekolah untuk mengikuti kebaktian di wihara ini. Dan dengan begitu secara bertahap ternyata saya menemukan bahwasannya diri saya itu sangat nyaman, sangat cocok, baik dengan ajarannya ataupun dengan kehidupan dari para sangha, para biku. Nah, dengan begitu saya bertekad untuk menjalani kehidupan kebikuan dan juga ingin mendalami sebenarnya ajaran agama Buddha itu apa. Seperti itu. Di usia yang masih muda, Biku Prabajaya telah memilih jalan pengabdian, meninggalkan kehidupan duniawi, menapaki kehidupan sederhana sebagai seorang biku. Dengan satu tekad, menyebarkan Dharma. Bagi Biku Prabajaya, Dharma bukan sekadar ajaran. Ia adalah jalan hidup, jalan untuk memahami diri, sekaligus memberi manfaat bagi sesama. Pengabdian Biku Prabajaya tak berhenti di altar wihara. Ia melangkah lebih jauh, masuk ke ruang-ruang kelas di sekolah Buddhis Manjusri yang menjadi bagian dari wihara Avalokitesvara. Disinilah ia mengemban tugas sebagai guru bahasa Mandarin, sembari mengajarkan tentang bagaimana hidup dengan penuh kesadaran, menghargai sesama, bersikap sabar dan menumbuhkan welas asih. Kalau dibilang ke dunia pendidikan itu sebenarnya pilihan. Memang tidak semua sangha itu fokusnya ke pendidikan, tetapi saya sendiri terpanggil untuk bagaimana bisa membantu sekolah dan juga memajukan generasi muda. Jadi saya juga berharap dengan adanya bantuan saya di dunia pendidikan, setidaknya bisa memajukan anak-anak tidak hanya dalam segi religius, tetapi juga memajukan mereka dalam pendidikan mereka. Itu yang pertama. Jadi selain dari tugas-tugas di wihara, di sekolah, ya kita juga terkadang ada bertugas ke luar wihara. Seperti misalnya diundang Dharma Talk, memberikan sharing Dharma ke wihara lain ataupun ke acara lain, ataupun diundang untuk membawa kebaktian, memberikan arahan, itu juga ada. Jadi dulu sebelum saya menjadi sangha, saya sendiri juga berpikir bahwasannya jadi sangha itu cuma di wihara saja gitu sibuknya. Ternyata tidak. Banyak hal di luar wihara yang kita juga harus memberikan sumbangsi. Ya, itu adalah tanggung jawab ataupun
hal yang wajib kita lakukan sebagai seorang pemuka agama. Wihara Avalokitesvara ini terletak di jantung kota Pematang Siantar dan sangat mudah dijangkau karena letaknya yang strategis. Wihara ini merupakan salah satu bangunan tempat ibadah terpopuler di Sumatera Utara. Wihara ini mempunyai eksotika yang luar biasa. Wihara Avalokitesvara tidak hanya populer di kalangan masyarakat kota Pematang Siantar saja. Sebab wihara yang berdiri sekitar tahun 1980 ini juga menarik perhatian para wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia maupun wisatawan mancanegara. Sehingga wihara ini tidak hanya menjadi tempat ibadah umat Buddha saja, tetapi juga menjadi lokasi wisata religi bagi wisatawan. Perkenalkan, nama saya Chandra, saya Wakil Ketua Majelis Umat Buddha Mahayana Indonesia Pematang Siantar yang menaungi Vihara Mahayana yang ada di Pematang Siantar ini. Vihara Avalokitesvara Pematang Siantar ini berdiri sekitar tahun 1906 dan berada di lokasi ini yang dulunya merupakan Pulau Holing yang merupakan daerah kerajaan Simalungun. Jadi di mana seiring berjalannya waktu Vihara mengalami perkembangan dan mengalami puncak kejayaan itu, perbesaran Vihara itu mulai tahun 1980-an. Pada saat itu Vihara dipimpin oleh Yang Arya Biksu Dharma Batama dan dilanjutkan kembali oleh penerusnya yaitu Biksu Dianavira Mahasthavira. Di mana perkembangan ini Vihara mengalami perluasan lahan, kemudian ada pendirian sekolah Buddhis pada saat itu yang kemudian berubah menjadi sekolah nasional yaitu Perguruan Buddhis Manjusri. Juga kita ada klinik kesehatan yang mungkin sejak saat COVID klinik kesehatan memang sudah tidak begitu aktif kembali. Kalau untuk Vihara Avalokitesvara sendiri dan vihara kita ini menganut aliran Mahayana, di mana kita mengajarkan kewelas asihan, kesadaran kita untuk berbuat, berpikir dan bertindak. Jadi kita mengajarkan kepada umat-umat kita bagaimana kita welas asih kepada seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia saja, tapi makhluk hidup. Bagaimana kita mengajarkan cinta kasih dan menjaga kedamaian terhadap umat Buddha sendiri, terhadap masyarakat non-Buddhis dan masyarakat sekitar, dan terhadap negara yang paling penting. Kalau dari Wihara Avalokitesvara sendiri itu pada awalnya itu bukan wihara ya. Pada awalnya itu cuma sebuah kelenteng yang dibangun oleh masyarakat dari pemukiman sekitar dan pun juga masyarakat Tionghoa di Siantar. Jadi pada awalnya itu hanya sebuah kelenteng saja. Jadi setelah adanya suhu senior ataupun kita bilang sangha senior, yaitu sangha senior dari saya pribadi yang datang dari daratan China, dari Tiongkok. Setelah beliau sampai ke Pematang Siantar, maka dibangunlah wihara. Jadi setelah diberikan kepengurusannya kepada suhu senior, maka barulah dibangun Wihara Avalokitesvara. Dan dalam tahap pembangunannya ini pun pasti memakan waktu yang sangat panjang ya. Ada sekitar 10 tahun lah kalau pembangunannya itu. Baru bisa seperti yang sekarang ini kita lihat sebesar ini gitu. Jadi kalau dari kepengurusan sebenarnya Wihara Avalokitesvara ini sendiri pun sudah beberapa biku senior. Jadi dari awal pertamanya suhu yang membangun sampai ke sekarang itu sudah beberapa biku senior yang bertugas sebagai kepala wihara. Jadi sudah melewati beberapa generasi juga lah, beberapa tangan lah, seperti itu. Wihara Avalokitesvara begitu ikonik dengan patung Dewi Kuan Im yang tampak megah menghiasi halaman wihara. Patung Dewi Kuan Im melambangkan welas asih yang didirikan di sini. Disebut juga sebagai Avalokitesvara.
serupa dengan nama wiharanya. Patung setinggi 22,8 meter ini merupakan patung Dewi Kuan Im tertinggi di Asia Tenggara dan masuk ke dalam Museum Rekor Indonesia. Patung Dewi Kuan Im tersebut, start pembangunan itu di tahun 1995 dan selesainya itu di tahun 2005, peresmiannya itu 2025. Dari dasar pendirian patung Dewi Kuan Im ini, kita mau menjadikan kota Siantar yang majemuk ini bukti toleransi yang ada di Matang Siantar. Karena sejak pembangunan patung Dewi Kuan Im, kita mau menjadikan patung Dewi Kuan Im ini salah satu ikon wisata religi di Matang Siantar. Jadi bukan hanya dinikmati oleh masyarakat Buddha saja, tapi seluruh masyarakat khususnya yang ada di Matang Siantar bisa menikmati. Memang beberapa waktu ini kita lagi renovasi, sementara kita tutup. Tapi akan kita buka kembali dalam waktu dekat setelah selesai renovasi dan bisa kembali dinikmati oleh masyarakat. Jadi sebelum renovasi, patung Dewi Kuan Im tersebut menjadi salah satu tempat wisata untuk masyarakat Pematang Siantar maupun luar kota Pematang Siantar yang berkunjung ke Pematang Siantar ini. Jadi untuk objek foto, kemudian adalah olahraga sore, mereka menggunakan pelataran tempat kita. Walaupun sampai saat ini juga masih tetap dilaksanakan, cuma ke puncak atas itu kita tidak bisa, tapi masih di bawah masih kita buka untuk umum. Dari negara China. Jadi pas datangnya itu masih berupa balok-balok yang kemudian sampai di kota Pematang Siantar itu dia dibangun setinggi itu. Kemudian wihara kita itu karena letaknya itu cukup luas, ya, areanya itu cukup luas. Kita memiliki 33 perwujudan Dewi Kuan Im, rupangnya ya, rupang 33 perwujudan Dewi Kuan Im itu di sampingnya. Nah, ya di sekitarnya. Jadi di bawah dari rupang Avalokitesvara ini itu ada satu gedung serbaguna yang sekarang masih tahap renovasi. Jadi di sampingnya itu ada kolam dan di sampingnya itu adalah 33 perwujudan dari Avalokitesvara itu sendiri dalam menolong makhluk. Dan selain itu, wihara kita itu juga memiliki rupang 12 syong. 12 syong. Ya. Dan juga ada 4 rupang Mahadewa yang mana itu fungsinya itu sebagai perlindungan terhadap masyarakat ataupun terhadap kota Siantar itu sendiri. Nah, jadi ikon kita yang paling bagus itu ya rupang Dewi Kuan Im setinggi 22,8. Dan kita juga mendapatkan rekor muri dari pemerintah terhadap patung Dewi Kuan Im tertinggi. Nah, dan itu se-Asia Tenggara. Jadi itu bukan hanya di kota Pematang Siantar ataupun di Indonesia, tapi itu se-Asia Tenggara. Pada tahun 2008 silam, Wihara Avalokitesvara mengalami kebakaran. Kondisi ini mengakibatkan hampir sebagian bangunan dan benda-benda wihara hangus terbakar. Kini, Wihara Avalokitesvara Siantar mulai bangkit. Sejumlah kegiatan peribadatan pun mulai aktif, walau belum dibuka kembali untuk umum. Vihara kita untuk saat ini memang sedang mempersiapkan beberapa planning ke depan, di mana beberapa tahun lalu vihara mengalami musibah kebakaran, sehingga kurun waktu sekitar 10 tahunan ini kita lagi memulai dari dasar lagi. Pasca kebakaran kita merenovasi, kita memperbaiki yang ada. Jadi untuk saat ini vihara sudah 95% lah, boleh dibilang sudah normal kembali, dan kita berupaya bagaimana vihara kita ini bisa makin berkembang, makin bisa dikenal, dan bisa menjadi salah satu objek wisata yang bisa dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan. Jadi karena Pematang Siantar ini memiliki moto Siantar ini menjadi tujuan wisata, bukan hanya sekedar kota transit. Jadi kita mau mengupayakan
vihara kita khususnya patung Dewi Kuan Im kita ini menjadi salah satu ikon yang wajib dikunjungi masyarakat luar lah yang akan berkunjung ke Siantar. Untuk pada saat ini kita dari Vihara Avalokitesvara sendiri lagi menggalakkan kepada generasi muda khususnya, kita mengadakan pelatihan, mengadakan sharing dharma, bagaimana cara kita bertindak dalam masyarakat khususnya mencegah kenakalan remaja yang ada. Dan yang paling penting itu perkembangan informasi teknologi kita yang terlalu maju, bagaimana kita bisa menfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kita secara rutin hampir tiap minggu ya kita mengadakan pelatihan kumpul bersama dengan generasi muda yang ada di Pematang Siantar ini, berkumpul, yang memiliki waktu berkumpul, kita saling sharing dharma, bagaimana bertukar pikiran dan mencari bagaimana yang akan kita laksanakan untuk mencegah generasi muda khususnya untuk berbuat hal-hal negatif yang ada di luar. Kita meminimalisir perbuatan negatif yang ada di luar lah, sesuai dengan jalur yang diajarkan oleh Sang Buddha sendiri. Dulu sebelum renovasi, ya sebelum kita melakukan renovasi itu sebenarnya wihara itu terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum, siapa saja yang mau datang itu boleh. Dan kita tidak ada men-charge ataupun mengharuskan mereka untuk membayar uang masuk ataupun uang parkir, itu tidak ada. Jadi siapapun dari kalangan manapun ataupun umat-umat ataupun yang bukan umat Buddhis juga itu dipersilakan untuk datang melihat karya seni, melihat dari perkembangan agama Buddha di kota Pematang Siantar kita ini. Jadi siapapun boleh datang, asalkan menjaga etikat yang baik. Gitu. Jadi walaupun kita datang ke tempat orang ya kita tetap harus menjagalah, menjaga kesopanan, menjaga etika, cara berucap. Jadi cuman itu. Vihara tetap terbuka untuk kalangan umum untuk boleh datang dan melihat ataupun menikmati karya seni itu sendiri. Harapan kita khususnya kepada masyarakat umat Buddha pada khususnya ada Pematang Siantar, marilah kita menjaga pikiran kita, perbuatan kita sesuai dengan jalan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Karena kita sudah, kalau kita bisa menjaga perbuatan kita, tingkah laku dan ucapan, maka kita akan bisa membawa itu keluar, menjadikan satu kedamaian, perdamaian untuk masyarakat yang ada di luar, sehingga tercipta suatu kedamaian dan ketenangan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar kita. Harapan Suhu sendiri untuk wihara, Suhu berharap semoga Wihara Avalokitesvara tetap bisa menjadi pusat, tetap bisa menjadi tempat yang baik untuk membabarkan ajaran yang mulia ini. Jadi ajaran yang mulia ini itu tidak hanya kita babarkan terhadap umat Buddhis saja, tetapi Wihara Avalokitesvara itu juga bisa menjadi simbol agama Buddha itu sendiri, semangat agama Buddha itu sendiri terhadap masyarakat luar, baik di kota Pematang Siantar atau di luar dari kota Pematang Siantar itu sendiri. Jalan